And then last week, I'm really sorry because I'm too tired. I cannot concentrate when I'm teaching. So better that I just send you guys the PowerPoint. Okay. So hopefully today everything will be going well. Okay. So that you guys can gain more knowledge from our meeting. Okay. Okay, so today will be our second part of gas chromatography. Okay, last week we already start with the gas chromatography, and then I send you guys the PowerPoint, and hopefully you guys can study from the material, and then hopefully it will help during the final test. Okay, now, so the next part for the gas chromatography, we will be learning about detector for gas chromatography. For gas chromatography, there are several ideal detector feature. The first one is a low detection limit. A low detection limit means like you don't have to have many sample to analyze. Okay, that's why it's better if you have a low detection limit. And then the second one is a wide range of solute concentration. Yeah, this means that if you want to do a quantitative analysis, meaning that you want to know what are the concentration of your sample, then if the detector have a wide range of solute concentration, it will be better. And then the third one will be the sensitivity or selectivity, meaning like it shouldn't be like specific for one type of sample. It should be for many types of sample. Okay, the only thing that will be the requirement is the sample should be a volatile samples, because in gas chromatography you need to convert the sample into a gas. Yeah, and then the fourth one is an insensitivity to a change in flow rate or temperature, because we know if we have gas chromatography, definitely that there will be a change in temperature, because you need to convert your sample into a gas. Then it means like you need to raise the temperature. Then the detector should be thermal stable should be a material with a thermal stability. Okay, and then the first detector that we will be studying today is what we call thermal conductivity detector. Yeah. Now, thermal conductivity detector here will be using thermals the conductivity characteristic of the mobile phase. Okay. Nah, kalian ada belajar kimia fisika larutan ya semester ini, benar nggak? Benar, Mem. Nah, kalian ada belajar nggak konduktivitas ya? Nah, ada kan, tentunya kalian ada belajar konduktivitas. Nah, jadi kalian tahu bahwa konduktivitas larutan itu bergantung juga kepada suhu ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa untuk gas kromatografi salah satu detektornya itu adalah thermal conductivity detector. Nah, jadi berarti di situ begitu mobile phase-nya masuk ke dalam instrumen, ada perubahan thermal conductivity. Nah, dari situlah dianalisa sampelnya. Nah, jadi dianalisa karena ada perubahan thermal conductivity dari si mobile phase ini. Nah, dari sini ada filamen.
yang akan dilalui si mobile phase-nya. Tentunya mobile phase-nya di sini dalam bentuk gas ya, karena ini gas kromatografi. Nah, ini si mobile phase-nya ini akan melalui filamen. Nah, filamennya itu terbuat dari tungsten dengan rhenium. Nah, tungsten dengan rhenium ini terkenal material yang titik lelehnya tinggi. Jadi seringkali kalau misalnya kita membutuhkan instrumen di mana temperatur itu harus kita naikkan tinggi suhunya, biasanya kita pakai tungsten atau rhenium. Dan tungsten rhenium ini juga sering dipakai sebagai filamen. Berarti filamen itu dia bisa kalau dipanaskan, dan berarti kan maksudnya tungsten dan rhenium ini dibuat dia ada perbedaan voltase. Karena ada perbedaan voltase, akhirnya dialirkan listrik. Nah, ketika dialirkan listrik itu si tungsten dan rhenium ini bisa mengeluarkan elektron. Nah, elektron itu sering dipakai untuk menaikkan suhu. Nah, elektronnya dipakai untuk menaikkan suhu. Makanya di sini selalu kalau ada pemanasan yang menggunakan elektron sebagai sumbernya, biasanya kita menggunakan tungsten dengan rhenium ini. Ya. Nah, ini kita lihat ada skematiknya ya. Inilah mobile phase itu ya kan. Mobile phase itu kan dalam bentuk gas ya. Masuk melalui ini, nah keluar melalui ini. Nah, kalian lihat di sini ada wire filamen. Nah, wire filamennya ini yang terbuat dari tungsten dengan rhenium ya. Nah, ini ada electrical leads katanya ya. Berarti ada aliran listrik ya. Nah, dengan melalui ini kita kan ini kalau gas ini kan tadi TCD itu kan ya, thermal conductivity detector itu karena dia akan mengukur ya thermal konduktivitas dari si fasa bergeraknya ya, fasa bergerak atau mobile phase-nya. Nah, karena itu kalau kalian lihat di sini si gas carrier-nya itu akan melalui melalui si filamen ini. Ya, nah inilah dia skematiknya. Oke. Nah, jadi biasanya solut itu kan sampel. Nah, jadi ketika solut itu melalui kolom, nah ini kan dia seperti kolom ini kan, melalui kolom ya kan. Nah, ketika dia melalui kolom, nah jadi berarti thermal conductivity dari si fasa bergeraknya itu akan berkurang ya kan. Ketika thermal conductivity-nya berkurang, nah suhu dari filamennya, berarti suhu dari sekitar di sini filamennya ini akan meningkat. Ya. Akan meningkat sehingga resistance akan meningkat juga. Nah, jadi itu prosesnya. Yang pertama berarti ada sampel, dia masuk bersama dengan mobile phase. Nah, berarti kan thermal conductivity-nya itu akan berubah karena bercampur ya antara solid dengan si mobile phase-nya. Sehingga thermal conductivity-nya itu akan berkurang ya. Lalu ketika thermal conductivity akan berkurang, filamennya itu temperatur suhu pada filamennya itu akan meningkat. Nah, akibatnya lagi resistansnya akan meningkat juga. Ya. Nah, nanti di situ ada namanya reference cell. Nah, reference cell ini di situ digunakan pada reference cell ini hanya mobile phase yang lewat. Nah, jadi sesudah reference cell itu baru mobile phase dengan si solutnya. Nah, jadi dengan adanya reference cell-nya ini kita bisa mengukur gitu ya, mengukur berapa flow rate-nya, berapa tekanannya, berapa power dari listriknya. Sehingga kan ini semua dia berpengaruh kepada resistance dari si filamennya ya. Resisten dari filamennya. Jadi ini semua yang saya ceritakan ini lebih ke instrumennya gitu ya, cara kerja instrumennya ya.
Oke. Nah, sekarang mobile phase. Nah, ini kan bagaimana kelebihan dari si TCD ini ya, kelebihan dari TCD. Nah, ingat tadi kan eh ini kalau TCD ini kan berarti thermal conductivity yang menentukan analisanya kan. Nah, jadi di sini kita ketahui kalau thermal conductivity detector itu merupakan detektor yang universal. Universal maksudnya berarti dia tidak khusus untuk sampel tertentu. Ya, dia tidak khusus untuk sampel tertentu. Jadi universal. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, selain dia universal, berarti itu kan termasuk kelebihan kalau dia universal kan, berarti kan kita apapun sampel kita bisa gunakan TCD ini. Nah, selain itu kelebihan yang lain itu dia konsentrasinya, range konsentrasinya termasuk luas, yaitu antara 10 pangkat negatif 4 sampai 10 pangkat negatif 5 orders of magnitude. Nah, inilah dia kelebihan dari si TCD. Jadi pertama dia itu merupakan detektor yang universal, lalu respon konsentrasinya di antara 10 pangkat negatif 4 ke 10 pangkat negatif 5, yang berarti kita tidak membutuhkan sampel yang besar untuk mendeteksi memakai CTCD ini. Ya, coba kalian perhatikan dulu. Oke. Nah, lalu kelebihan yang lain dia non-destruktif. Non-destruktif itu berarti sampelnya tidak akan rusak. Jadi kalau kita bisa recover lagi sampelnya dari GC, instrumen GC kita, berarti kita bisa gunakan sampel tersebut untuk karakteristik yang lain. Ya. Nah, kekurangannya tentu ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya itu dia untuk beberapa analyte, untuk beberapa sampel, dia itu detection limitnya poor, ya berarti kurang bagus, ya kurang bagus. Oke. Nah di sini kan ada disebut post detector cold trap, berarti si sampel yang kita masukkan itu bisa kita ambil kembali di post detector cold trap. Nah setelah kita ambil, kita bisa karena cold dia kan berarti dari gas dia bisa berubah jadi larutan lagi gitu ya. Jadi bisa ada tempat mengambil sampelnya sesudah kita analisa. Nah, kekurangannya ini tadi, kekurangannya dia poor detection untuk ada most analytes ya. Nah, ini filamen dan helium. Nah, filamen itu kan tadi saya bilang dia ada electrical resistance-nya yang bergantung pada suhu, ya kan? Nah, lalu si filamen ini juga electrical resistance-nya bergantung kepada thermal conductivity dari si fasa bergeraknya. Nah, kenapa ada sebut helium di sini? Helium ini kan bisa kita gunakan sebagai fasa bergerak pada gas kromatografi. Kenapa bisa kita gunakan? Karena dia termasuk gas yang tidak bereaksi dengan sampel yang lain. Nah, selain itu, si helium ini thermal conductivity-nya itu termasuk tinggi, sehingga helium merupakan mobile phase yang tepat digunakan jika kita memakai detektornya TCD, Thermal Conductivity Detector. Nah, jadi hampir semua mobile phase bisa, tetapi yang paling tepat itu helium. Kenapa? Karena helium ini thermal conductivity-nya tinggi. Ya, tinggi berarti dia bagus. Karena kan tadi di sini ingat kalian harus mengerti dari sini tadi kan, bagaimana kaitannya, ya kan?
Kalau bercampur si solut, konduktivitinya berkurang, temperatur meningkat, resisten juga meningkat. Nah, inilah dia prinsip kerjanya gitu ya. Nah, dalam hal ini berarti yang paling disukai ya, mobile phase yang paling disukai si helium ini. Oke. Nah, itu TCD. Nah, yang kedua adalah Flame Ionization Detector atau FID. Ya, Flame Ionization Detector. Berarti kalau dari namanya ionization berarti ada proses ionisasi ya. Kalau tadi kan thermal conductivity detector berarti thermal conductivity lah yang dipakai untuk menganalisa sampel. Nah, di sini berarti ada proses ionisasi. Nah, karena itu biasanya yang dianalisa memakai flame ionization detector ini adalah organic compound ya. Nah, di sini organic compound itu ya yang digunakan itu adalah organic compound dalam hidrogen ya kan. Nah, itu biasanya akan mengandung elektron dan organik kation. Nah, organik kation itu lambangnya CH+, ya. Nah, jadi bagaimana prinsipnya di sini ketika misalnya kita punya organik masuk ke dalam kolom ada flame kan, karena ini kan selalu ada sumber panas ya kan untuk mengubah si sampel kita menjadi gas. Nah, ketika si organic compound ini masuk ke dalam flame, dia akan mengalami proses ionisasi sehingga terbentuk CHO+ ya. Nah, sesudah ada proses CHO+ ini kita buat ada perbedaan potensial sekitar 300 volt di flame ini sehingga akan ada arus ya. Arus itu sebesar 10 pangkat negatif 9 sampai 10 pangkat negatif 12 ampere. Nah, bagi kalian tentunya kalian menganggap ini kan kok kecil kali kan? Kecil kan? 10 pangkat negatif 9. Tetapi kecil itu menandakan bahwa detektor seperti ini dia bisa menganalisa sampel tidak dalam jumlah yang besar gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, ini dia. Ini kolomnya, berarti dari sini masuk sampelnya. Nah, ini dia ada H2, ada R. R ini merupakan sumber agar si flame ini bisa menyala, ya kan? H2 juga seperti itu. H2 ini adalah mobile phase-nya, ya. Kalau kita masukkan si gas si sampel ini ke sini, ya, dia akan mengalami ionisasi di sekitar flame ini karena ada sumber panas, ada perbedaan tegangan ya kan, sehingga ada elektron. Nah, ketika ada elektron itu sehingga bisa terionisasi. Nah, terionisasi ya. Nah, ketika terionisasi ini ya kan, di sini ada penangkap elektron ya kan, ada penangkap elektron. Kalian lihat di sini antara si kolektor atau si katoda dengan flame tip ini. Flame tipnya ini kita sebut juga sebagai anoda. Dibuat ada perbedaan tegangan sehingga elektron bisa bergerak. Nah, di sini elektron bisa ditangkap. Nah, elektron yang ditangkap itu merupakan signal untuk kita bisa menganalisa sampel. Nah, jadi seberapa banyak elektron yang sampai di sini, nah segitulah besar sampel kita. Ya, nah tapi kan tadi kalian lihat kan kecil kan 10 pangkat negatif 9 ampere ya. Nah, karena kecil dia perlu penguat signal. Nah, inilah namanya the current is amplified. Nah, jadi yang sampelnya itu kecil, nah begitu melalui penguat sampel ya kan? Nggak ada terlihat di sini. Nah, tapi ada the current is amplified. Nah, itulah yang kita gunakan sebagai
signal untuk menyatakan apa sampel kita, apa jenis sampel kita, dan juga berapa banyak. Karena gas kromatografi ini dia bisa melakukan kualitatif analisis, tapi selain kualitatif analisis, dia bisa juga melakukan kuantitatif analisis. Artinya apa jenis sampel kita dan berapa banyak sampel kita itu bisa dianalisa dengan menggunakan gas kromatografi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya. Nah, jadi maksud saya gas kromatografi ini termasuk alat instrumen yang banyak digunakan di industri juga. Ya, jadi tidak hanya di riset, nah tapi di industri karena dia bisa mengukur secara kualitatif, bisa mengukur secara kuantitatif. Nah, saya kebetulan penelitian saya adalah biodiesel dan bioetanol. Nah, sejauh ini sudah 2 mahasiswa saya yang menganalisa sampel mereka dengan memakai GC. Nah, dari situ bisa ketahuan misalnya kan biodiesel itu adalah asam lemak bebas gitu ya. Nah, jadi ketahuan gitu ada berapa jenis asam lemak bebas yang terdapat pada sampelnya. Nah, ketahuan dia dari peak-nya ya. Oke. Nah, sekarang nih FID, nah, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, hampir semua karbon, senyawa organik yang mengandung karbon itu bisa menggunakan FID, ya, ada kecuali. Pengecualiannya adalah karbonil dengan karboksilik group. Nah, jadi hampir semua senyawa organik dengan karbon itu bisa menggunakan FID. Makanya FID ini disebut an almost universal detector for organic compound. Jadi hampir semua organic compound itu bisa kita analisa memakai FID, flame ionization detector, ya, flame ionization detector. Nah, lalu most inorganic compound juga bisa kecuali H2 most inorganic itu tidak bisa dideteksi kecuali H2O dan CO2. H2O dan CO2 ini kategorinya masuk ke senyawa anorganik. Nah, tapi H2O dengan CO2 bisa kita pakai FID sebagai detektornya. Nah, jadi biasanya kalau misalnya penelitian kita mau meneliti atmosferik atau aqueous, berarti misalnya gini, kita mau meneliti kandungan gas-gas berbahaya di atmosfer kita, ya, di atmosfer. Berarti di udara. Nah, berarti kita bisa menggunakan GC dengan detektornya FID. Atau kita mau meneliti kandungan bahan-bahan berbahaya dari air, sungai. Nah, itu kita bisa pakai FID ini sebagai detektor. Ya. Nah, jadi misalnya contohnya kayak sekarang kan kota mana di Indonesia ini yang paling polusinya tinggi sekarang? Yang baru-baru ini ada di berita, kota mana? Ada yang tahu? Kota mana? Jakarta, Mem. Nah, Jakarta, ya kan? Nah, dari mana mereka tahu? Apa mereka hanya melihat kasat mata? Enggak. Pasti ada beberapa
beberapa peneliti yang mengambil sampel dari udara, ya kan? Nah, lalu ketika mereka mengambil sampel dari udara, mereka masukkan analisa pakai GC dengan detektor FID. Nah, dengan itu mereka bisa menganalisa apa kandungannya. Nah, biasanya dari situ ketahuan, misalnya banyak kandungan CO, karbon monoksida. Kalau terlalu tinggi karbon monoksida, otomatis tidak sehat untuk kita ya, itu kan beracun ya. Nah, dulu ada sekitar tahun 2021 ya, ada diundang salah satu peneliti dari Undip ya, beliau fokusnya di kimia analitik dan fokusnya meneliti kandungan-kandungan gas berbahaya di udara. Nah, jadi dia membandingkan antara Jakarta dengan Tokyo. Karena kebetulan dia dapat dana dari Tokyo. Dan dia menggunakan GC. Nah, menggunakan GC sebagai alat instrumen untuk mengkarakterisasi sampel mereka, yaitu dari udara. Ya, nah jadi makanya di sini FID ini cocoknya dia bilang adalah sampel dari atmosferik. Nah, berarti kan dalam bentuk gas. Tetapi tentunya dari atmosferik itu terutama kalau daerah-daerah seperti Jakarta, Bandung itu ya, pasti banyak kandungan organik, gas-gas organik ya yang berbahaya. Makanya kemarin kan sempat banyak orang yang sakit di Jakarta ya karena kandungan gas-gas berbahayanya banyak. Nah, sebenarnya kalau ada yang meneliti Medan pun kemungkinan besar Medan juga kotor menurut saya ya. Karena kalau kalian lihat, kalau kalian lah, misalnya kalian setengah jam aja di luar, gimana perasaan kalian? Pasti nggak enak kan? Pasti agak sesak atau gimana? Kenapa? Karena udara Medan juga nggak bagus. Nah, kalau ada peneliti, nah mana tahu kalian nanti tertarik melakukan PKM. PKM-nya itu ya buat aja untuk kalian mau meneliti kandungan gas berbahaya di kota Medan. Bisa kita lakukan dengan memakai GC. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat apa itu kelebihannya si FID ini. Kelebihannya itu yang pertama adalah detection limitnya. Nah, detection limitnya itu dia 2-3 order magnitude lebih rendah dari CTCD. Nah, jadi di sini dia antara 10 pangkat negatif 6 sampai 10 pangkat negatif 7 jumlah dari N-light yang digunakan bisa kita gunakan untuk menganalisa jika kita memakai FID. Nah, tapi dia sayangnya di sini karena dia flame, ya kan? Flame ionization detector, sampelnya itu rusak. Nah, beda dengan TCD tadi kan, TCD kan thermal conductivity detector. Nah, sampelnya tidak rusak dan kita bisa recover sampelnya dari post-cold reaktor tadi, post-cold trap. Nah, post-cold trap reaktor. Nah, tapi kalau untuk FID, dia kelebihannya detection limitnya rendah, ya kan? Yang berarti tidak perlu menggunakan sampel yang banyak. Selain itu, kekurangannya di sini berarti sampelnya itu akan rusak. Berarti kita nggak bisa recover. Berarti ketika kita memutuskan mau menganalisa memakai GC yang detektornya FID, kita harus pastikan sampel kita cukup. Karena begitu kita masukkan ke sistem GC ini, kita nggak bisa lagi recover sampel kita. Ya. Nah, ini dia skematik elektron capture-nya. Ya, nah, tentunya ada elektron capture kan. Tadi kita udah ada flame, baru kan ada elektron capture. Nah, di elektron capture itu apa yang terjadi? Kalau kalian lihat di sini ini katodanya, ini anodanya. Nah, si elektron itu akan bergerak ke sini, ya kan? Ini gas masuk. Nah, ketika elektron itu ditangkap, ya kan? Nah, disitulah
Oh, ini electron capture detector. Sorry, ini electron capture detector. Nah, ini detektor yang berbeda lagi. Kalau kalian lihat di sini ada katoda, ini ada anoda. Nah, ini ada beta emitter. Nah, ketika ada perbedaan voltase, tentunya elektron akan bergerak. Nah, seberapa banyak elektron yang ditangkap, nah, segitulah jumlah dari senyawa kita. Nah, jadi di sini berarti dia analisanya berdasarkan pergerakan dari elektronnya. Oke. Nah, di sini ini kan ada namanya the beta emitter. Kalau kalian masih ingat di pelajaran radiokimia, ya kan? Berarti beta emitter itu dia memancarkan radiasi beta, ya. Nah, contohnya itu adalah nikel dengan nikel 63, ya. Contohnya adalah nikel 63. Nah, si electron capture detector ini kita nggak sebut sebagai universal detector, tetapi kita sebut sebagai selective detector. Artinya tidak semua sampel bisa kita analisa dengan memakai electron capture detector ini. Ya, beda dengan tadi TCD. TCD dia universal. Cuman kelemahannya dia detection limitnya itu poor, jelek detection limitnya, ya. Tapi kelebihannya lagi apa tadi? Sampelnya bisa kita recover. Nah, FID detection limitnya bagus, tetapi sampelnya rusak. Nah, habis dianalisa rusak. Nah, si electron capture detector ini dia berarti karena dia nggak universal, berarti dia khusus untuk sampel-sampel tertentu. Makanya disebut sebagai selective detector. Ya, selective detector. Nah, ini ada proses untuk ECD atau electron capture detector. Nah, biasanya elektron itu akan dikeluarkan oleh mobile phase, ya, mobile phase yang sudah terionisasi. Berarti artinya di sini ada juga proses ionisasi, tetapi bukan sampelnya yang diionisasi. Di sini dalam hal ini mobile phase-nya, jadi ionize the mobile phase-nya. Jadi si emitted electron ini akan mengionisasi si mobile phase, ya kan? Lalu akan ada arus, ya, akan ada arus antara si katoda dengan anoda, ya kan? Ada arus, jadi ini kan kalau lewat dia terionisasi oleh ini, ya kan? Sehingga akan ada arus yang lewat. Nah, lalu dia ada dia pengukurannya bergantung kepada afinitas dari si sampel. Jadi kalau misalnya sampelnya itu afinitasnya tinggi, sesudah dia menangkap elektron yang dihasilkan itu, ya kan? Akibatnya apa? Akibatnya arus itu akan berkurang. Nah, ketika arus berkurang, perubahan arus ini merupakan sinyal. Nah, sinyal yang ditangkap oleh detektor tadi. Ya. Jadi kalau thermal conductivity tadi kan berarti ada perubahan thermal conductivity. Nah, itulah sinyalnya. Ya kan? Kalau flame ionization detector dia ionisasinya itulah yang membuat akan ada perubahan. Nah, disitulah sinyalnya bekerja. Nah, sementara electron capture detector karena ada elektron, mobile phase terionisasi, akibatnya si larutan, si sampel itu afinitasnya meningkat, sehingga akibatnya arus berkurang. Nah, itulah yang jadi sinyal. Nah, jadi tiap-tiap detektor dia ada metode sendiri untuk sinyal apa yang ditangkapnya. Nah, dari namanya kita bisa ketahuan gitu ya. Nah, thermal conductivity berarti thermal conductivity. Flame ionization berarti ionisasi, hasil ionisasi dari sampel kita itu. Nah, lalu ini electron capture detector. Nah, berarti ketika ada perubahan dari si
elektron ini ya membuat arus berkurang. Nah, itulah dia sebagai sinyalnya. Nah, sekarang tadi kan kita sebut ECD itu adalah selective detector. Nah, karena itu biasanya si ECD ini dia hanya mau menganalisa senyawa dengan functional group yang mempunyai elektronegatif. Nah, contohnya apa? Contohnya halogen, nitro, ya. Nah, di sini disebut bahwa kalau kita punya amin, kita punya alkohol, kita punya hidrokarbon, dia itu akan insensitif. ECD ini berarti tidak peka kalau kita punya sampel dengan functional group amin, alkohol, dan hidrokarbon. Ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini berarti si ECD ini dia hanya untuk sampel-sampel tertentu. Sampel-sampel di mana functional group-nya itu harus mempunyai elektronegatif ya. Nah, tapi ada kelebihannya. Kelebihannya ini detection limit dari si ECD ini ya excellent. Nah, excellent-nya bagaimana? Dia linear range, jadi 2 order of magnitude. Nah, jadi dia detection limitnya bagus gitu. Tapi kelemahannya dia tidak semua sampel bisa. Nah, dia hanya sampel-sampel dengan functional group yang mempunyai keelektronegatifan. Nah, berarti yang kalau nggak ada keelektronegatifannya, dia tidak akan bisa kita gunakan. Nah, sekarang yang keempat berarti ini ya, yang keempat ya kan, kita sudah bayar TCD, TCD, FID, ECD. Nah, sekarang mass spec. Mass spec inilah yang banyak digunakan sekarang karena mass spec itu berarti berdasarkan massa dari sampel tersebut, kita bisa analisa. Ya. Nah, makanya ada GCMS, gas kromatografi mass spektrometri. Mass spektrometri, jadi metode analisanya adalah gas kromatografi, berarti ada pemisahan dengan sampel yang dari gas. Nah, tapi detektornya dalam hal ini adalah mass spektrometri. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu biasanya akan ada ionisasi juga. Nah, ionisasi berarti kalau misalnya sampelnya besar, nah dia terpotong, jadi smaller ions. Nah, nanti detection-nya itu berdasarkan mass to charge ratio. Nah, mass to charge ratio. Nah, di sini tidak akan bisa kita pisahkan menggunakan medan listrik atau medan magnet. Kalau tadi kan TCD, FID, ECD, dia ada medan listrik, ya kan? Harus ada perbedaan potensial. Supaya apa? Supaya elektronnya bergerak. Nah, pergerakan elektron itulah yang jadi sinyal. Nah, berbeda dengan ini. Ya, yang ini it is possible to separate them using magnetic field or an electrical field. Berarti dia tidak hanya medan listrik tetapi juga medan magnet. Nah, dia bisa pisahkan memakai medan magnet. Nah, sekali lagi ini dia bisa juga sebagai kuantitatif, bisa juga sebagai kualitatif. Ya, nah, jadi bisa tidak hanya menentukan apa jenis sampel kita, nah, tapi juga bisa menentukan seberapa banyak sampel kita. Nah, ini dia contohnya toluen. Nah, toluen itu kan C7H8. Nah, kalau kita masukkan toluen ke dalam GCMS, seperti ini spektranya. Nah, jadi yang dominan itu ada 2 ya, ada 3 lah. Ini termasuk dominan. Jadi yang dominan itu C5H5+, C7H7+, dan C7H8+.
yang paling tinggi itu adalah C7H7+. Tentu benar ya. Kenapa? Karena ini toluen. Nah, jadi tetap dia ada proses ionisasi ya. Nah, nanti dia fragmen dari ionnya itu akan diukur. Nah, jadi dari sini kita tahu ada 3 yang dominan ya. Pertama itu dia yang 92, lalu yang 91 dan yang 65. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa inilah toluen fragmentation pattern dari toluen. Nah, jadi berarti ini kita menandakan kalau peak-nya ini menandakan kualitatifnya. Nah, tapi kalau kita ukur lagi ininya persennya ini kan ada relative abundance of ions. Nah, kita bisa ukur kuantitatifnya juga. Nah, jadi the height of any peak is proportional to the amount of toluen in the mass spectrometry. Jadi ini tinggi dari peak ini bisa menentukan berapa jumlah dari toluen kita. Nah, selain kita bisa ketahui bahwa sampel kita ini toluen. Misalnya gini lah, dimasukkan ke dalam GC-MS kita suatu sampel. Nah, ketika keluar di print, gini hasilnya. Ini peak yang seperti ini hanya berlaku untuk toluen. Senyawa lain tidak akan punya peak seperti ini. Ini identik hanya untuk toluen. Artinya kalau kita punya seperti ini, berarti ya kita punya toluen. Nah, selanjutnya dengan mengukur berapa tinggi peaknya ini, nah kita bisa mengukur berapa jumlah dari si toluen kita. Oke. Nah, ini dia contohnya, ya kan? Ini ada GC-nya, ya kan? Ini komponen GC-nya yang berarti dipisahkan di sini, ya kan? A, B, C. Ketika masuk dia merupakan senyawa campuran A, B, C. Nah, dengan menggunakan GC kita pisahkan jadi A. Nah, berarti si A ini kita deteksi dengan menggunakan MS ion source, ya kan? Nah, jadi di sini ada juga mass analyzer, artinya si mass analyzer ini akan mendeteksi ion-ion apa aja yang ada pada sampel kita. Nah, jadi sampailah di sini bahwa sampel kita ini merupakan A. Nah, jadi mana yang dominan, itulah yang merupakan sampel kita. Nah, jadi it enters the MS ion source, ionized to form the parent ion and several fragment ion. Ini several fragment ion kan. Nah, sama seperti ini kan dia. Nah, inilah dia yang hijau inilah yang merupakan parent ionnya. Ya kan? Parent ionnya C7H8. Ya kan? Sementara fragment ionnya itu adalah C7H7+ dengan C5H5+. Nah, jadi dia, tapi kita tahu berarti ini adalah toluen. Nah, dari tingginya ini kita tahu berapa konsentrasinya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum, nah jadi di sini berarti kita tadi udah belajar apa aja? Coba kita ini dulu. Sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya ke kalian. Kita kan kalau belajar nggak boleh hanya dosen aja yang ngomong ya. Jadi sejauh ini apa jenis-jenis detektor yang sudah kita pelajari? Ya, siapa yang mau berkenan menjawab? Apa jenis-jenis detektor yang kita sudah pelajari ini? Ada 4, Mem. Yang pertama itu thermal conductivity detector, yang kedua flame ionization detector, yang ketiga electron capture detector, kemudian ada ECD, Mem. Kemudian mass spectrometry. Mass spectrometer. Nah, jadi kalau misalnya nanti di UAS saya tanyakan apa konsep kerja dari TCD, kalian bisa jawab nggak? Tadi apa konsep kerja dari TCD?
Bagaimana konsep kerjanya? Apa konsep kerja dari FID? Apa konsep kerja, apa prinsip kerja dari ECD? Ya, coba. Bisa nggak jawab? Yang baru lah ini, MASPEC. Apa prinsip kerjanya tadi? Coba. Tadi saya ada tunjukkan kan? Diagramnya ada kan? Nah, saya tunjukkan lagi ya. Kalau masih bingung. Nah, ini jawabannya yang ini. Nah, inilah sebenarnya prinsip kerjanya. Ini sampel masuk ke dalam sistem GC, terpisah, kita dapat A, ya kan? Nah, A ini masuk ke ion source. Nah, di ion source ini dia akan terpisah, ya kan? Jadi dia akan terionisasi, ya kan? Ini kan tadi A, tapi di sini jadi A+, ya kan? Nah, A+, lalu ada lagi X+, Y+, Z+, ya kan? Nah, dia terionisasi. Nah, sesudah terionisasi, dia akan masuk ke mass analyzer. Di mass analyzer itu akan dianalisa dia berapa mass to charge ratio-nya. Nah, jadi dia terpisah berdasarkan mass to charge ratio-nya. Dia jadi ada A+, X+, Y+, dan Z+. Nah, itulah yang terlihat di detektornya. Nah, itu kalau misalnya di ujian saya tanyakan apa prinsip kerjanya, inilah yang kalian ceritakan. Nah, coba kalian foto biar kalian bisa pelajari di rumah. Ya. Oke. Nah, saya ulangin lagi yang ECD. Nah, kalau saya tanya ECD, bagaimana prinsip kerjanya? Kan? Nah, kalian bisa gambarkan ini. Inilah prinsip kerjanya. Ada beta emitter. Apa tadi beta emitternya? Contohnya ini. 63 Ni, ya kan? Nah, lalu berarti karena ada pergerakan elektron, nah, detektor itu akan menangkap pergerakan elektron, ya kan? Kalian bisa lihat kan ini. Nah, the current decreases which serve as signal. Jadi ada perubahan dari jadi kan ada elektron bergerak. Nah, ada perubahan arus. Nah, perubahan arus itu yang akan menjadi sinyal pada detektor tersebut. Ya. Nah, lalu kalau FID, nah, secara sederhana kalian bisa menjelaskan ini. Harus ada ionisasi dengan menggunakan sumber panas, flame. Ya, dengan menggunakan sumber panas. Oke. Jadi udah ngerti ya? Kalau saya tanyakan keempat detektor ini, misalnya saya tanyakan, sebutkan 4 jenis detektor pada gas kromatografi dan sebutkan prinsip kerjanya. Jelaskan prinsip kerjanya. Bisa nggak kalian kerjakan? Bisa ya? Oke. Nah, di sini kita selanjutnya mempelajari, ya kan, bahwa selektivitas itu bisa kita capai dengan memakai mass spektrometri. Kenapa? Karena mass spektrometri itu dia selektif hanya memonitor satu atau beberapa jenis senyawa dengan mass to charge ratio yang berbeda. Nah, jadi di sini kita sebut proses ini adalah selective ion monitoring. Ya. Selective ion monitoring. Nah, jadi makanya mass spectrophotometry ini selektivitasnya ada some degree. Nah, some degree of selectivity can be achieved, ya. Nah, detection limitnya ini sangat rendah ya, 25 femtogram. Femto sangat rendah kan?
sampai 100 pikogram. Nah, dengan linear range-nya itu 10⁵ order of magnitude. Ya. Nah, biasanya nih juga kita bisa menganalisa berdasarkan waktu karena kita masukkan terus-menerus bisa di-recorded, makanya di sini disebut dia ada time increment-nya. Jadi per waktu. Nah, saya itu dulu waktu S3 saya pakai mass spectrophotometer aja, memang nggak ada GC-nya, nggak ada gas kromatografinya. Nah, tapi di situ saya bisa nyalakan instrumen saya itu, masukkan gas, nah dia bisa terus-menerus mendeteksi. Dia bisa terus-menerus mengeluarkan spektrumnya. Karena itu kan di apa kan namanya, si mass spectrometer itu kan akan merekam dan lalu kita bisa lihat melalui komputer. Nah, karena detektornya itu terkoneksi ke komputer. Nah, nanti kalau misalnya saya mau menganalisa selama 15 menit, bisa sepanjang 15 menit itu terus-menerus si detektor itu akan mengirimkan sinyal. Misalnya karena saya bekerja di ultra high vacuum, biasanya saya nggak mau si chamber saya itu misalnya banyak mengandung gas-gas seperti oksigen gitu, nggak mau saya. Jadi saya mau mencari apakah ada fragmen dari oksigen dalam spektrum itu. Jadi selama 20 menit misalnya saya biarkan instrumennya nyala. Nah, dari situ saya bisa lihat bahwa nggak ada saya temukan oksigen, berarti chamber saya itu safe. Makanya di sini bisa the mass spectrum for any time increment can be examined anytime. Nah, jadi dia bisa per waktu. Nah, selama beberapa waktu, jadi selama beberapa waktu itu apa yang terjadi? Kita bisa analisa, ya. Nah, ada juga other detector, ya, selain yang 4 major detector itu ada juga. Nah, dia sebenarnya mirip dengan flame ionization detector, tapi di sini bukan proses ionisasi, tetapi proses fotometrik. Nah, jadi kita sebut sebagai flame photometric detector. Nah, di sini biasanya sampel yang digunakan adalah fosforus dengan sulfur. Nah, jadi berarti optical emission from phosphorus and sulfur provide a detector selective for compound that contain this element. Nah, jadi artinya apa? Artinya berarti detektornya itu terbuat dari fosfor dengan sulfur sehingga dia selektif untuk senyawa-senyawa yang mengandung fosfor atau sulfur. Nah, namanya ini flame photometric detector. Ya. Nah, flame photometric detector. Nah, lalu ada thermionic detector. Nah, thermionic detector ini khusus untuk senyawa yang mengandung nitrogen dan fosfor. Ya. Nah, jadi di sini biasanya si thermionic ini kita kombinasikan juga dengan GC-MS, berarti gabungan antara detektornya mass spectrometer dengan thermionic detector ini. Ya, jadi di sini adalah distinct advantage for GC-MS because the mass spectrum can be used to help identify a mixture of component. Nah, jadi itu kelebihan dari si GC-MS ini ya. Jadi campuran dari beberapa senyawa itu kita bisa deteksi dengan memakai mass spectrometer. Ya. Nah, ada juga GC-FTIR. Jadi unik ya sebenarnya si GC ini ya. Nah, GC-FTIR berarti dia gabungan antara gas kromatografi dan FTIR. Berarti di sini detektornya adalah FTIR, ya. Nah, detektornya FTIR berarti functional group dapat kita analisa. Nah, karena FTIR ini kan dia bisa menganalisa functional group yang bisa bergerak dia ya, ada vibrasi molekulnya. Nah, di sini berarti khusus untuk GC-FTIR dia harus ada selnya
selnya itu harus dilapisi emas ya, supaya dia tidak menembus. Jadi supaya dia spesifik hanya beberapa jenis cahaya yang menembus sel tersebut. Jadi hanya beberapa. Jadi sementara ada banyak reflection yang bisa ditransmitted melalui sel tersebut ya. Nah, jadi dia lebih rumit lagi nih kan, karena kalau misalnya mass spectrometer kan berarti kita hanya butuh ionization dengan mass analyzer. Sementara untuk FTIR ini berarti kita butuh juga sumber cahaya yang memungkinkan ya. Berarti kan di si sampel itu harus menyerap sumber cahaya ya pada range infrared, sehingga bisa kita analisa functional group-nya. Nah, jadi di sini makanya dia harus ada juga beberapa sel gitu, selnya, sehingga ada refleksi dari light-nya juga, karena kan kita mau si sampel itu menyerap ya kan, menyerap cahaya, sehingga dia bisa merefleksikan sinyal yang identik dengan functional group tertentu ya. Kalian sudah belajar ini enggak? Spektrofotometri. Udah ngambil mata kuliah instrumen belum kalian? Belum, Mem. Belum ya, karena di situ nanti ada nggak memang bakal kalian ambil? Bakal ada ngambil Ada, Mem. ada kan? Nah, jadi nanti kalian akan bakal ngambil mata kuliah spektrofotometri. Nah, nanti di situ kalian akan pelajari bagaimana kalau misalnya FTIR, UV-Vis, ya, NMR, semuanya itu akan menggunakan sumber energi, sumber cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi berarti kalau kita menggunakan GC-FTIR, tidak semua sampel bisa kita analisa dengan GC-FTIR. Ya, hanya sampel-sampel yang dia bergerak secara vibrasi sehingga dia bisa menyerap gelombang infrared, yang inilah yang bisa kita analisa. Jadi misalnya sampel yang bisa kita analisa dengan UV-Vis belum tentu bisa kita analisa di FTIR. Nah, jadi makanya kalau kita ada namanya instrumen GC-FTIR, nah ini sampelnya benar-benar selektif. Ya, berarti bukan detektor yang universal. Ya, bukan detektor yang universal. Oke. Nah, jadi di sini berarti dia akan mengeksamin IR spectrum for any time increment. Berarti artinya FTIR detektor itu sama seperti GCMS, dia bisa menganalisa per waktu gitu. Jadi bukan misalnya sekali analisa sekali dapat gitu, enggak, tapi misalnya dia misalnya aliran gas. Nah, kita mau menganalisa kalau kita alirkan selama 10 menit apa yang terjadi. Nah, jadi bisa kita menganalisa dengan FTIR detektor ini sama juga seperti kita menggunakan mass spectrometer. Ya. Nah, ini ada quantitative application. Nah, jadi quantitative application di environmental. Nah, tadi saya sudah cerita ya, kandungan air, kandungan gas, ya, udara. Nah, lalu clinical, pharmaceutical, biochemical, forensik, food science, petrochemical laboratory. Nah, kalian tahu instrumen GCMS yang ada di Medan ada di Bea Cukai Belawan. Nah, aneh ya, kok bisa Bea Cukai Belawan perlu punya GCMS? Karena kan misalnya Bea Cukai itu kalau kalian misalnya pergi ke luar negeri gitu, pulang dari luar negeri itu biasanya itu kan di-scan koper kalian. Kalau misalnya dilihat ada misalnya cairan-cairan yang mencurigakan, nah nanti itu pihak Bea Cukai akan mengambil barang kalian itu dan akan dianalisa dengan GCMS kira-kira apa. Nah, kira-kira berapa banyak. Makanya di sini kuantitatif. Nah, tidak hanya kuantitatif, kualitatifnya juga. Nah, food science juga seperti itu.
Ya, bisa kita analisa apa kandungannya ya. Tapi kalau untuk food science berarti kalau misalnya GCMS berarti khusus untuk material-material yang bisa volatile. Nah, kalau petrochemical udah jelas ya, bensin apa segala itu, biodiesel, nah tentu perlu. Pharmaceutical apalagi? Ya, senyawa-senyawa. Kalau clinical berarti artinya apa? Artinya berarti ada bagian-bagian yang dari tubuh kita ini bisa kita analisa dengan memakai GC. Ya, misalnya air seni, ya, urin kita, ya kan? Urin itu bisa aja dianalisa memakai GCMS, ya kan? Dengan bisa dimasukkan ke GCMS, kira-kira karena kan urin kan paling mengandung air kan. Nah, jadi air kan sekitar 100 derajat Celcius sudah mendidih. Sementara kalau GCMS itu kalau nggak salah dia itu ketahanan suhunya 200-an derajat Celcius. Yang berarti air seni itu kemungkinan bisa kita analisa dengan memakai GCMS. Nah, dari situ bisa ketahuan kandungannya apa. Ya. Nah, ini dia contoh-contohnya ya. Nah, environmental analysis itu ya kita mau menganalisa greenhouse gases ya, atau wastewater, atau soil, atau vehicle emission ya, atau trihalometane in drinking water. Kalian kebayang kalau ada halogen dalam air minum yang kita minum, nah, itu bahaya kan? Makanya sebenarnya kayak pabrik-pabrik seperti pabrik-pabrik aqua gitu ya. Sebenarnya harusnya mereka wajib ya wajib ada R&D-nya ya harus dicek gitu mungkin rutin untuk memastikan bahwa tidak ada senyawa-senyawa berbahaya pada air yang kita minum itu. Kenapa? Karena bayangkan itu kan kita nggak didihkan lagi kan, langsung kita minum. Nah, jadi harus dideteksi. Nah, ini clinical analysis ya, drugs. Drugs ini kan biasanya misalnya darah kita ambil lalu kita masukkan ke dalam GC atau air seni. Nah, biasanya kan kalau ada orang yang dicurigai memakai obat-obatan berbahaya gitu kan, biasanya mereka disuruh pipis ya kan. Nah, lalu dicek pipisnya itu dengan GCMS, nah ketahuan apakah ada zat yang berbahaya atau darah ya kan, blood alcohol ya kan. Nah, dari alkohol darah atau misalnya begini dari rambut ya kan. Rambut kita diambil lalu dilarutkan dengan pelarut tertentu sehingga dia larut, lalu dianalisa dengan GCMS. Nah, ini ada juga forensik analisis, ya. Dia bisa mendeteksi eksplosif, ya, atau arson accelerant. Ini berarti penyebab kebakaran. Kan banyak. Kalau kalian ada yang suka nonton film Korea nggak? Biasanya kan tuh film Korea itu kan ada serial killernya itu suka membakar gitu kan, membunuh dengan membakar. Nah, nanti kan datanglah CSI-nya, crime scene investigation-nya, ambil sampel, dianalisa pakai GC. Nah, dari GC itu ketahuan, oh inilah yang penyebab sumber kebakarannya, misalnya entah dia pakai gasoline, pakai apa. Nah, itu bisa pakai GC dianalisa. Nah, lalu ini ada consumer products ya, trace organics in whiskey, monomer in latex paint ya, lalu volatile organic in spice and fragrance ya. Lalu ini ada lagi petrochemical dan chemical industry, ada purity of solvent, baru refinery gas, baru ada composition of gasoline. Nah, inilah aplikasi pada gas kromatografi ya. Jadi sebenarnya banyak kalau bisa sebenarnya kita kalau bisa kita mahir sebenarnya gas kromatografi ini, otomatis kita diterima kerja di industri ya. Nah, saya nggak tahu kenapa, saya kan ngajar S2 kimia kan. Semua mahasiswanya lulusan pendidikan. S1-nya pendidikan kimia. Nah, jadi nggak jaminan kalian walaupun sekarang S1-nya pendidikan kimia, bukan berarti nanti setelah lulus kalian langsung jadi guru. Nggak. Tiba-tiba nanti kalian berubah pikiran ya, mengambil
S2 kimia atau kalian berubah pikiran kalian mau kerja di industri. Ada juga tahun lalu mahasiswa S2 kimia kerjanya di perusahaan kimia, padahal dia S1-nya pendidikan kimia. Nah, jadi kalian jangan apa ya, jangan menutup mata kalian, enggak, aku nggak akan kerja di bidang-bidang seperti itu. Bisa aja kalian kerja di bidang seperti itu, dan inilah gunanya. Ini sebenarnya sebagian kecil persiapan kalian untuk mengerti banyaknya instrumen-instrumen di bidang kimia, ya. Nah, ini lalu ada quantitative calculation. Nah, kalau quantitative calculation-nya itu biasanya area dari peak-nya itu kita akan ukur. Kita akan ukur itu dengan metode integrasi, tetapi biasanya software yang mengukur. Nah, dari software itu biasanya diukur areanya. Nah, dari area itu akan ketahuan berapa jumlahnya. Ya, jadi selain kualitatif ya analisis, dia juga kuantitatif analisis. Nah, ini ada two peaks. If two peaks are resolved fully, the determination of their respective area is straightforward. Jadi kalau misalnya dua puncak terpisah benar-benar, gampang kita mengukur areanya. Tapi bagaimana kalau dia overlapping? Ya, ada arsirannya. Nah, itulah yang kalau ada arsirannya itu dia membutuhkan metode yang lebih rumit menentukan areanya dibandingkan kalau dia terpisah benar-benar peak-nya. Ya. Nah, jadi makanya kadang-kadang tidak menggunakan area, tapi kita gunakan tinggi dari peak-nya. Nah, tinggi dari peak-nya. Jadi kalau kita gunakan tinggi dari peak-nya itu biasanya, jadi di sini the use of peak heights provide more accurate result. Nah, karena kalau peak kan kita tinggal tentukan aja berapa tingginya dari dua peak itu dibandingkan kalau kita mengukur area. Kalau dia overlapping berdekatan kan berarti ada arsiran antara dua puncak tersebut. Nah, akhirnya tidak bisa kita tentukan dengan baik, ya. Tidak bisa kita tentukan dengan baik. Oke, nah ini contohnya. Kalau dia seperti ini, yang B, nah ini kan dia lebih ini kan, dia tidak ada overlapping. Nah, ini gampang aja kita mengukur areanya. Tapi kalau misalnya seperti ini, yang A, C, D ini, kan susah. Nah, makanya biasanya kalau yang A ini, kita gunakan drop method untuk mengukurnya. Kalau yang B, valley method. Nah, C itu exponential scheme method. Nah, kalau D, Gaussian scheme method. Nah, jadi kita tidak mengukurnya dengan manual, biasanya akan ada software yang menghitung area di bawah kurva ini. Nah, masing-masing kurva dengan bentuk tertentu akan menggunakan specific method untuk mengukur areanya. Nah, jadi ini bukan kita mengukur secara manual, tetapi komputer yang akan mengukur secara jadi komputer akan menghitung dengan memakai software. Nah, ini ada calibration curve. Jadi setiap detektor itu akan ada calibration curve-nya. Apa tujuan calibration curve-nya? Supaya ada standar data sehingga konsentrasi atau kualitatif analisis ya, ini kuantitatif ya, kuantitatif analisis yang kita dapat itu lebih akurat dan lebih precise. Nah, jadi biasanya memang misalnya dimasukkan dulu senyawa yang secara pasti kita tahu berapa konsentrasinya. Nah, berarti dengan memasukkan senyawa yang kita tahu berapa konsentrasinya dengan volume tertentu, dengan waktu tertentu, sehingga kita udah standarkan ukurannya. Ketika kita memasukkan unknown, sesuatu yang belum kita ketahui, akan bisa menghasilkan hasil yang akurat dan precise. Nah, jadi tetap setiap instrumen itu harus ada standarisasinya dulu ya. Standarisasinya. Oke. Saya rasa
kita sudahi dulu, ya, kita sudahi dulu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ma'am, Ada pertanyaan? Catherine, apa ma'am Ya, tadi sudah. Begitu saya lihat kamu sudah langsung saya isikan ke itu, ke absensi. Selain itu, selain absensi, ada pertanyaan kah? Kalian udah catatkan semua kan ini tadi? Sudah kalian screenshot? Sudah belum? Sudah ya? Oke. Ya, ma'am. Nah, ini kita tidak terasa akan mendekati UAS ya. Nah, jangan tunda-tunda lagi belajarnya. Bahannya banyak ini loh. Jangan main-main kalian. Nah, ini banyak bahan yang harus kalian pelajari. Mulai belajar dari sekarang karena minggu depan kita masih ada satu topik lagi HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Nah, tapi bahan-bahan lain juga kalian sudah harus pelajari. Oke? Tugas-tugas sudah dikumpul semua di Sibda kan? Udah ya? Oke. Kalau begitu kita sudahi. Sampai jumpa minggu depan. Oke, bye. Thank you, ma'am.